Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah beberapa aturan untuk menghitung probabilitas. Yang pertama adalah rule of addition. Dalam aturan penjumlahan ini dikatakan bahwa rule of addition ini ada special rule sama ada general rule. Untuk menerapkan aturan penjumlahan khusus atau special rule of addition ini, kejadian-kejadiannya harus tidak terikat satu sama lain atau mutually exclusive. Berarti, ketika satu kejadian terjadi, tidak ada satupun dari kejadian lainnya dapat terjadi pada waktu yang sama. Misalnya, kejadian dalam eksperimen pelemparan dadu. Misalnya kejadian angka 4 atau lebih besar. Dan yang selanjutnya adalah angka 2 atau lebih kecil. 4 atau lebih besar berarti 4, 5, dan 6 kan? Kemudian yang kedua adalah 2 atau lebih kecil, 2, 1 kan gini. Nah, ini berarti tidak ada kaitannya antara yang kelompok A sama kelompok B. Sehingga kalau kita jumlahkan yaitu P probability A atau B itu adalah probabilitas A ya di sini 456 plus probability B yaitu 2,1. Ini bisa digambarkan dengan diagram Venn seperti ini, maka ini di event A ditambah dengan event B. Jadi totalnya adalah 1, 2, 4, 5, dan 6. Kemudian selanjutnya adalah general rule of addition. Jika A dan B adalah dua event dan tidak mutually exclusive, maka probability A atau B itu adalah probability A ditambah B dikurangi dengan probability A dan B. Jadi dia tidak mutually exclusive, jadi ada kemungkinan terjadi sehingga muncul irisan di sini. Kalau di total maka irisannya harus dikeluarin sehingga totalnya akan menjadi probability A atau B. Contohnya dalam permainan kartu, di kartu itu kan ada king, ada heart, ada king of heart misalnya gitu ya. Jadi kalau king saja itu maka probability-nya 4/52 karena jumlahnya 4. Heart itu probabilitasnya adalah 13/52. Tetapi ada king of heart itu adalah 1/52. Kita keluarin 1/52-nya sehingga 4 ditambah 4/52 ditambah 13/52 dikurangi 1/52 hasilnya seperti ini. Kayak gitu. Selanjutnya adalah aturan komplement. Kalau kita membaca ini adalah probabilitas A, maka ini adalah probabilitas bukan A. Sehingga kalau A ditambah bukan A itu hasilnya sama dengan 1. Maka probabilitas A itu sama dengan 1 dikurangi dengan bukan probabilitas bukan A, kayak gitu. Sehingga kalau di sini adalah 1 ya secara universe-nya, maka ini event A dan sisanya adalah bukan A. Joint probability ini adalah probabilitas yang mengukur kemungkinan dua kejadian atau lebih akan terjadi bersama-sama. Nah ini, misalnya ini adalah joint probability A dan B ini kemungkinan terjadi bersama-sama. Joint probability ini disimpulkan dengan P, A, dan B. Atau probability A dikali probability B. Contoh multiplication rule, jadi sebuah survei oleh American Automobile Association (AAA) menyatakan bahwa 60% anggotanya melakukan pemesanan kursi pesawat di tahun lalu. 2 orang anggotanya dipilih secara acak. Berapa probabilitas keduanya melakukan pemesanan kursi pesawat tahun lalu? Probabilitas anggota pertama melakukan pemesanan kursi pesawat tahun lalu itu adalah 0,6. Maka ditulis dengan PR1 di sini. Probabilitas anggota kedua yang dipilih melakukan pemesanan adalah juga 0,6. Ya, jadi yang kedua itu melakukan pemesanan juga ditulis PR2 0,6. Karena jumlah anggota AAA sangat besar, Anda dapat menganggap R1 dan R2 ini saling bebas. Maka dari itu, menggunakan rumus probabilitas yang keduanya melakukan kursi pesawat itu dengan pengalian seperti ini. Karena jumlahnya sangat besar sehingga diasumsikan saling bebas. Ya, sehingga probabilitas gabungannya adalah 0,36. Kalau tadi untuk aturan perkalian itu dikatakan bahwa
R1 sama R2-nya saling bebas. Lalu bagaimana kalau mereka tidak saling bebas? Mereka disebut sebagai saling bergantung atau dependent gitu. Untuk menggambarkan konsep ketergantungan ini, misalnya, andaikan terdapat 10 kaleng soda di dalam kulkas ya. Bayangin dalam kulkas itu ada 10 kaleng soda. 7 soda biasa dan 3 soda diet. Ada 7 soda biasa, ada 3 soda diet. Sebuah kaleng diambil dari dalam kulkas. Probabilitas mengambil kaleng soda diet, karena jumlahnya 3, maka 3/10 kan? Dan probabilitas mengambil kaleng soda biasa adalah 7/10. Kemudian, kaleng kedua diambil dari kulkas tanpa mengembalikan kaleng pertama. Nah, berarti kan kalau yang tadi itu kan saling bebas, nggak tergantung. Nah, sekarang ini diambil satu kaleng tapi nggak dibalikin. Nah, gimana? Berarti kan tergantung dengan adanya diambil tadi gitu. Probabilitas kaleng kedua adalah soda diet bergantung pada apakah kaleng yang pertama tadi yang diambil itu adalah soda diet atau soda biasa. Nah, ini bedanya sama perkalian yang biasa tadi. Probabilitas bahwa yang kedua adalah soda diet adalah, misalnya, kan satu awalnya kan 3/10. Sekarang diambil, tapi kalengnya nggak dikeluarin. Maka kemungkinan yang pertama adalah 2/9. Ya, yang untuk soda diet. Kenapa? Jika kaleng yang pertama diambil itu soda diet. Ya, sehingga tinggal 2 aja gitu kan. Atau 3/9 tetap. Ya, atau 3/9 gitu. Kenapa? Karena yang diambil pertama mungkin itu soda biasa. Gitu. Karena jumlah di dalam kulkas tinggal 9, maka 3/9. Nah, pecahan 29 atau 3/9 tadi itu disebut dengan probabilitas bersyarat atau conditional probability. Karena nilainya bergantung pada apakah kaleng soda diet atau soda biasa yang diambil dari kulkas. Sehingga secara umum, probabilitas bersyarat atau conditional probability ini merupakan probabilitas munculnya suatu kejadian apabila diketahui kejadian lain sudah terjadi. Sehingga rumus umum atau disimpulkan dengan probabilitas A bersyarat B. Jadi kejadian B-nya ini dikeluarin dulu. Terus A-nya terjadi gitu ya. Bagaimana penggunaan rumus perkalian? Nah, kalau yang tadi yang pertama itu yang PA dan B itu hanya PA dikalikan B. Ya. Kalau rumus yang ini terjadi jika kejadiannya saling bebas, ya kan? Saling bebas yang ini, independen. Tetapi bagaimana kalau tidak saling bebas karena bergantung tadi gitu ya? Dengan demikian rumus yang digunakan adalah probabilitas A dan B itu adalah probabilitas A dikalikan dengan probabilitas B bersyarat A. Sehingga rumusnya seperti ini. Contoh soalnya misalnya, seorang pegolf mempunyai 12 baju golf dalam lemarinya. Andaikan 9 dari baju-baju tersebut berwarna putih dan yang lainnya biru. Ia mengenakan bajunya dalam keadaan gelap. Jadi, nggak ngerti ya, dia mau ngambil apa. Jadi dia mengambil sebuah baju tanpa melihatnya. Ia bermain golf 2 hari berturut-turut dan dia tidak mencuci bajunya yang telah ia pakai kemarin. Berapa probabilitas kedua baju yang dipilihnya berwarna putih? Jadi diambillah secara acak oleh dia, oleh pegolf tersebut, tapi bajunya nggak dikembaliin lagi gitu karena nggak dicuci. Maka solusinya gimana? Kejadian baju pertama yang dipilih berwarna putih, kita simbolkan dengan W1. Probabilitas W1 adalah 9/12. Kenapa 9? Kembali ke atas karena jumlahnya 9 yang warna putih, ya kan? Kejadian baju kedua yang dipilih juga berwarna putih adalah W2. Kita simbolkan dengan W2. Probabilitas bersyarat bahwa baju kedua yang dipilih berwarna putih jika diketahui baju pertama yang dipilih juga berwarna putih adalah 8/11. Kenapa demikian?
Sebab setelah baju pertama dipilih hanya terdapat 11 baju yang tersisa di dalam lemari dan 8 diantaranya berwarna putih untuk menentukan probabilitas 2 baju berwarna putih. Gitu. Ya kan? Kan tadi udah diambil tuh. Jadi dari ada 12 baju, ternyata 9 diantaranya putih. Nah, kemudian diambil secara acak satu. Oke, diambil satu, ternyata beneran putih. Berarti kan stok putih di dalam lemari tinggal 8. Dan jumlah bajunya tinggal 11, kan gitu. Jadi simbolnya seperti ini. Jadi kemungkinan memilih 2 baju berwarna putih itu adalah 0,55. 2 baju berwarna putih yaitu probabilitas A ya mengambil warna putih dan satunya ini yang B diambil juga warna putih juga, syaratnya adalah A, maka adalah 0,55. Oke, demikian materi mengenai beberapa aturan untuk menghitung probabilitas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.